Kalau menurut Indef, sudah tepatkah ketika, eee, sekarang, Mhm. insentif untuk kendaraan listrik dicabut? Sangat tidak tepat. Kenapa? Karena pemerintah punya target yang lain. Mmm. Pertama tadi, mendorong adanya, peralihan sebagian masyarakat menggunakan kendaraan listrik. Kedua ada target mendorong industrinya sendiri sehingga diharapkan bisa mengundang investasi yang lebih banyak, Mhm. menciptakan, lapangan kerja baru. Mhm. Kemudian ketika nanti Mmm. industrinya meningkat, lapangan kerja tercipta, ada penghasilan yang meningkat dari masyarakat kan pada akhirnya nanti akan dampak positif Dampak terhadap penerimaan negara buat P pajak kita. Jadi justru PPh 21. mestinya pemerintah tuh, target untuk mendapatkan pendapatan atau penerimaan negara mestinya yang jangka menengah panjang. Jadi istilahnya ya berkorban dulu dalam jangka pendek, tapi nanti Ya, pada akhirnya akan menghasilkan ya, penerimaan yang jauh lebih besar dan lebih Mhm. sustain. Mhm. Oke, kalau, menurut, Pak Pur dan ya, juga, Mas Abra, ya, ini bukan saat yang tepat Iya. untuk ya. kemudian mencabut insentif bagi kendaraan listrik begitu. Lantas kapan? Mhm. Kalau saya mungkin yang supaya lebih objektif ya bisa dan masyarakat juga bisa lebih siap Mmm. ketika memang aturan ini dikurangi ataupun dicabut adalah target itu harus dicapai. Jadi Mmm. ada konsensus atau ada roadmap yang sudah disusun pemerintah. Tadi salah satu indikatornya adalah tipping point atau pangsa Pasar. kendaraan listrik terhadap total populasi. Mhm. Ya, sehingga itu menjadi parameter bahwa kita Mmm. memang sudah mengikuti dari benchmark dari berbagai negara-negara lain yang memang Mmm. sudah Mmm. mature. Yang Mmm. kedua juga masyarakat ya mulai menikmati dan juga bisa memberikan testimoni juga nih ke masyarakat lain yang Lainnya. belum menggunakan kendaraan listrik bahwa Mhm. mereka memang betul-betul diuntungkan Mhm. Ya. ketika menggunakan kendaraan listrik. Mhm. Manfaat lainnya saya juga tadi mungkin ingin tambahkan adalah ketika kendaraan listrik ini semakin masif sebetulnya itu juga berdampak positif terhadap sektor, ketenagalistrikan kita. Ya. Yang notabene sekarang sebetulnya Oversupply. kapasitas produksi listrik Iya. kita masih sangat melimpah, Iya. gitu. Iya. Kenapa? Karena memang demand listriknya ya belum mampu mengejar kecepatan supply. Nah, salah satu yang sektor yang, Pertumbuhan sangat industri. potensial untuk bisa menyerap penjualan listrik adalah kendaraan listrik. Dari catatan kami dari tahun 2021 sampai 2005, Mmm. Mmm. itu penjualan listrik baik di home charging maupun di Mmm. SPKLU itu Mmm. mencapai sekitar 328 juta kWh. Mmm. Mmm. Kalau dikonversi, 1 liter BBM sama dengan 1,5 kWh. Mmm. Kalau kita konversi itu setara dengan sekitar 12 juta barel Mmm. minyak. Mmm. Jadi artinya ini real bahwa ketika kendaraan listrik ini digunakan, satu bisa mengurangi subsidi BBM, Mmm. yang kedua bisa menyerap listrik yang suplainya melimpah. Optimal. Karena listrik ini juga ada komponen kompensasi energi. Energi. Jadi Mhm. Ya. pemerintah ngeluarin beban nih karena menghasilkan listrik tapi listriknya tidak terserap. Mmm. Jadi ada Mmm. dua manfaat. Yang ketiga adalah ya tadi dari sisi lingkungan emisinya bisa jauh lebih bersih. Mhm. Gitu. Jadi harusnya pemerintah ya melihat ini secara komprehensif bukan hanya secara parsial. Ini ada potensi tambahan buat penerimaan di daerah Mhm. dan pada akhirnya jadi kontradiktif dan ya menimbulkan kebingungan baru bagi Mmm. masyarakat dan juga Mhm. bagi investor. Mhm.